Selamat pagi, Pak Danang dan teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfonsia Ivo Gracia Renwiliana dengan NIM 191224028. Saya merupakan mahasiswi Universitas Sanata Dharma dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya akan membahas mengenai perluasan makna leksem anak. Perluasan makna leksem anak ini sebelumnya saya ambil dari jurnal kebahasaan dan kesastraan yang diteliti oleh Bapak Danang. Untuk pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah konstruksi idiomatis, jejaring semantis leksem anak, dan yang terakhir makna literal dan makna perluasan. Perluasan makna leksem anak dideskripsikan melalui 3 sajian hasil analisis, yaitu yang pertama, konstruksi idiomatis, yang kedua, makna literal dan makna perluasan, dan yang terakhir, jejaring semantis leksem anak. Yang pertama yaitu konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis leksem anak menyangkut deskripsi linguistis tentang unsur-unsur pembentuk satuan linguistis yang berunsur leksem anak. Berdasarkan analisis data, wujud asal leksem anak adalah kata yang berkelas nomina. Untuk menjelaskan konstruksi linguistik yang sifatnya idiomatis itu, digunakan analisis unsur-unsur pembentukan konstruksi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan wujud tipe konstruksi idiomatis yang berunsur leksem anak. Kemudian contoh-contoh tipe konstruksi secara berurut. Yang pertama yaitu, waktu kecil dulu saya selalu menjadi anak bawang. Dengan contoh ini, anak bawang merupakan unsur yang berupa nomina yang menjadi pendamping leksem anak. Ini merupakan nomina konkret. Nomina konkret mengacu pada referen luar bahasa yang berwujud atau indrawi. Lalu yang kedua, keluarganya mengangkat satu anak pungut dari panti asuhan. Maksudnya anak pungut secara berurutan, verba yang mendampingi leksem anak adalah mengambil apa yang telah dibuang. Lalu yang ketiga, bibi melahirkan anak kembar. Berdasarkan sajian tersebut, adjektivita yang mendampingi leksem anak merupakan adjektivita atributif. Relasi adjektivita dengan leksem anak pada konstruksi idiomatisnya adalah sebagai pendamping atau unsur yang mengatributi nomina. Misalnya saja, anak kembar pada contoh itu, yang dimaksud anak kembar itu berarti berupa sama. Lalu yang keempat, anak domba Allah telah diutus ke dunia, begitulah kami umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Dalam nomina tersebut, domba dan Allah merupakan unsur yang mendampingi nomina anak. Baik domba maupun Allah memiliki kemanunggalan makna dalam satuan anak domba Allah. Lalu, yang kelima, ibu meletakkan anak batu giling di dapur. Batu giling leksem anak, batu giling berasal dari unsur anak keturunan kedua, plus batu, benda keras yang berasal dari bumi tetapi bukan logam. Dan giling yang artinya melumatkan sesuatu dengan alat. Ketiga unsur tersebut membentuk makna baru yang manunggal, yakni anak batu giling. Atau yang biasanya disebut batu yang berbentuk silinder untuk melumat lada. Dan yang terakhir adalah anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Ananta Toer. Leksem anak ini didampingi dengan leksem semua bangsa. Semua berkategorikan numerilia dan bangsa berkategorikan nomina. Leksem anak semua bangsa berasal dari unsur anak, yaitu keturunan yang kedua, plus semua yang maksudnya segala, plus bangsa yang dimaksud kelompok masyarakat dengan latar belakang suku, bahasa, dan sejarah yang sama.
Kemudian ketiga unsur tersebut membentuk makna baru yang manunggal, yakni anak semua bangsa. Kemudian, berdasarkan seluruh evidensi-evidensi tersebut, dapat dinyatakan bahwa perluasan makna leksem anak mengikuti 6 tipe konstruksi linguistis sebagai berikut. X menandai leksem anak. Makna literal dan makna perluasan. Leksem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan kedua. Leksem tersebut biasanya digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Secara umum, ketika pembicaraan menyangkut sebuah keluarga, penyajian leksem-leksem tersebut bertujuan untuk menunjukkan kecenderungan domain pemakaian leksem anak dengan makna literalnya. Lalu ada juga makna perluasan leksem anak sekurang-kurangnya, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu urutan kelahiran, seperti anak alang, anak hitam, anak pandak. Lalu yang kedua, manusia yang masih kecil, yaitu anak gugur, anak kembar, dan anak prasekolah. Lalu yang ketiga, binatang yang masih kecil, seperti harimau, anak singa, dan anak zebra. Lalu yang keempat, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, seperti anak pisang, anak lidah mertua, dan anak palem. Lalu yang kelima, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, misalnya saja seperti anak desa, yang dilahirkan desa, anak kampung, dan anak kota. Lalu, orang yang termasuk dalam suatu golongan, seperti anak buah, anak panggung, dan anak perahu. Dan yang terakhir, yang lebih kecil daripada yang lain, seperti anak dancin, anak pelor, dan anak angin. Jejaring semantis. Jejaring semantis leksem anak merupakan peta arus perpindahan makna leksem anak. Leksem anak memiliki sebuah makna literal. Makna tersebut mengalami penjambangan ketika leksem anak digunakan bersama unsur-unsur lainnya sesuai tipe konstruksi X plus N, S plus adjektif, X plus V, X plus N plus N, kemudian X plus N plus V, dan juga X plus nomina dan nominal. Lalu di sini ada gambar jejaring semantis pada leksem anak. Ada ranah literal dan ranah perluasannya. Ranah literalnya itu keturunan yang kedua, yaitu seperti urutan kelahiran, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil atau tanaman yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan, dan yang lebih kecil daripada yang lainnya. Penelitian tentang perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia ini dapat memperkaya penerapan teori makna leksikal sebagai salah satu dari realisasi konsep semantis tentang kata. Kemudian, jurnal dari penelitian yang telah saya ambil ini meneliti dan juga menyajikan paparan deskripsif tentang perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai perluasan makna leksem anak. Semoga membantu. Terima kasih.